saya rasa tak salah juga Pak Jokowi memikirkan ada tugas hukum yang belum dia selesaikan, yaitu autentikasi. Ya, bolehlah, monggo kan, kasih ke KPU ijazahnya. Ayo KPU, kita sama-sama selesaikan ini masalah tugas hukum saya yang belum selesai. Mestinya DPR panggil Anda lah untuk dengar pendapat begitu, RDP. Saya tidak berharap. Ya daripada terus ribut-beribut begini. Ya, kalau sepanjang yang ada orang-orang yang tanda kutip itu di situ, ngapain manggil aku, Bang? Saya juga dengar pimpinan-pimpinannya juga ada kok yang begitu kan. Mungkin dia gerah dengan saya. Pada akhirnya apakah Anda sampai pada kesimpulan ini ijazah asli atau palsu? Kalau aku sebelum menjawab asli atau tidak, aku harus menjawab ada atau tidak. Bosen bikin super kartu, di belai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngecrek, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngecrek, langsung on lagi. Cobain yuk. Kawan tutur, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun pada program Bang Don Super Opini. Ada isu yang tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berputar, mengendap, lalu muncul kembali di ruang publik. Apalagi kalau bukan soal ijazah presiden atau mantan presiden Joko Widodo. Kita sebetulnya risih untuk membicarakan ini karena sudah terlalu sering dan berulang-ulang. Tetapi ada fakta baru yang kemudian yang membuat narasumber kita hadir pada hari ini. Karena ada dokumen resmi yang keluar dari KPU, KPUD karena usahanya. Siapa dia? Anda akan tahu wajahnya karena sudah malang melintang di berbagai televisi. Saya Don Bosco Slamun, inilah Bang Don Super Opini. Selamat datang, Lai Bonatua. Terima kasih Bang. Siap. Ini Lai ini panggilan di kampung saya nggak enak kata Lai itu, karena ini menyangkut kaitannya dengan kelamin laki-laki. Tapi saya sudah terlalu sering bertemu dengan dan berteman dengan orang Batak. Iya, apa kabar? Luar biasa Bang. Luar biasa. Kemarin Anda baru menjadi saksi ahli di pengadilan di Solo. Iya, CLS. Untuk menjadi saksi ahli. Ada hubungannya dengan ijazah ini. Iya. Apa yang sebetulnya paling penting yang Anda sampaikan pada persidangan itu? Paling penting itu Bang, sebelumnya terima kasih Dodi. Iya. Jadi saya berterima kasih Bapak. Jadi yang paling penting itu saya ungkapkan ke hakim bahwa ada 3 level pengujian ijazah ini yang menurut undang-undang kita. Ada 3 level pengujian ijazah. Apa 3 level? Menurut rezim undang-undang pemilu itu namanya verifikasi administrasi. Verifikasi administrasi. Baru berikutnya verifikasi klarifikasi. Ada verifikasi administrasi, lalu kemudian ada verifikasi klarifikasi. Iya. Hasilnya apa? Satunya adalah satunya itu hanya sifat checklist. Bukan, misalnya clarified. Iya, verifikasi verified ya. Nanti syaratnya di KPU itu TMS atau MS, tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat. Nah, kalau yang klarifikasi ini jika ada yang mencurigakan, ada laporan masyarakat, ada yang mungkin dirasa kurang, maka KPU meminta aslinya untuk memastikan fotokopi ini identik atau apa gitu. Identik atau otentik. Kalau ini yang terakhir tuh yang 3, kan ada 3. Oke, lanjut. Yang kedua tadi apa? Yang kedua klarifikasi, clarified ya. Yang ketiga itu tertinggi adalah otentikasi. Otentikasi. Iya, menghasilkan output yang otentik, dokumen yang otentik, dan ini diatur oleh Undang-Undang Kearsipan nomor. Inti kearsipan ini. Iya, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Iya. Nah, ini yang paling tinggi Bang. Kenapa? Ini
fotokopi yang disimpan, yang diserahkan oleh calon waktu itu ke KPU diserahkan ke Andri. Arsip nasional. Iya, atau lembaga kearsipan daerah kalau levelnya wali Daerah. kota atau bupati atau gubernur. Oke. Nah, si LKD, lembaga kearsipan daerah atau Andri ini wajib mengautentikasi apakah ini otentik dengan aslinya. Nah, akibatnya nanti aslinya juga dicek. Ya. Yang dicek itu pertama pasti informasi di dalamnya, valid enggak? Oke. Nah, informasi itu misalnya kampusnya, informasi materainya macam segala. Nomor ijazahnya. Nomor ijazahnya. Nah, yang paling tinggi itu nanti tanggalnya. Nah, dan yang tertinggi itu nanti adalah uji dokumen forensik, mulai mengukur usia kertas, usia tinta, ukuran kertas, tebal kertas, usia dari semua material yang ada di sini lah secara kimia. Ya. Ini yang tertinggi dan saya sampaikan ke mereka, ke hakim juga bahwa KPU hanya melakukan satu baru verifikasi administrasi. Ini saya temukan dari berita acara yang saya minta ke mereka. Berita acara itu hanya memberi, mereka baru sampai level verifikasi administrasi. Makanya semua kesimpulan mereka selalu MS, memenuhi syarat. Sedangkan verifikasi dalam beberapa sidang, kan abang tahu lah ya, saya bersidang komisi informasi itu di 3 wilayah. Oke. KI Jawa Tengah untuk KPU di KPU Kota Solo, KI Provinsi DKI untuk KPU di DKI, KI Pusat untuk KPU RI. Semuanya ini kita memanggil KPU sebagai saksi, sebagai pihak terkait, semuanya mengatakan tidak pernah melakukan klarifikasi. Jadi sudah terpenuhi dari segi dokumen tidak pernah, dan dari kesaksian juga sudah tidak pernah. Enggak, kalau tidak pernah dilakukan apa? Klarifikasi. Saya membayangkan begitu banyak kan orang yang proses ijazahnya ada di KPU kan? Iya. KPUD maupun KPU gitu. Kalau mereka melakukan pekerjaan ini, mungkin banyak sekali ijazah yang mestinya dipersoalkan. Ya kita kan sama tahu lah. Iyalah, majalah Tempo kan cukup mengulas itu. Universitas manapun yang terlibat juga diulas juga, orang-orangnya juga sering disebut. Kita tinggal ketik di jari aja nama-nama yang terindikasi, bisa tahu siapa aja, ya kan? Seperti itu. Bahkan kemarin mengejutkan kan yang melaporkan itu waktu itu menyatakan bahwa kalau nggak salah KPU ya menyatakan bahwa rata-rata DPR kita justru tamat SMA-nya pakai penyetaraan. Itu kan fakta baru. Iya, itu fakta baru. Artinya ya berarti selama ini bagaimana penyetaraan ini kan begitu. Anda membawa pandangan yang kemarin di persidangan itu sebagai ahli itu kan berdasarkan apa yang Anda temukan. Pertama dari ijazah yang sudah bisa dibuka oleh KPUD di Solo, Surakarta maupun KPUD di DKI dan KPU Pusat. Kan gitu kira-kira ya. Dan kemudian ditemukan bahwa tidak pernah ada verifikasi sebetulnya. Klarifikasi. Jadi ini pokoknya karena tidak clarified. Iya, ini verified but not clarified. Iya. Iya. Ini verified but not clarified. Iya, apalagi authentified. Berarti jauh ya. Jauh. Hebat sekali perjuangan Anda, Bonang. Melelahkan juga. Saya harus menyampaikan kebanggaan karena orang mulai ribut dengan sesuatu yang tidak jelas, tapi kemudian Anda membuka kotak Pandora ini. Iya. Seperti apa dan apa sebetulnya yang membuat Anda berjuang untuk itu? Jadi banyak yang nanya itu Bang ya. Iya. Jadi saya harus ceritakan ini. Saya kenal RRT itu khususnya Bang Roy itu, Mas Roy itu baru di awal Agustus 2025. Sedangkan Bang Desmond itu saya kenal di September 2005 dan 4-5 bulan terakhir Mbak Dr. Tipa itu di November, itu pun karena saya dapat spesimen dari KPU DKI, kita ketemu di situ. Artinya saya tidak lebih jauh dari situ saya mengenal mereka. Nah, kenapa saya terjun di sini? Ini tanggung jawab moral saya selaku S2 saya kan kebijakan publik, S3 juga kebijakan publik. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya pendidikan tinggi, saya kan punya tanggung jawab moral.
Saya melihat waktu itu, saya melihat kasus ini sebenarnya udah saya matiin juga ya dari 2022 ketika kasus di penjaranya Bambang Tri dan Suginur ya. Ya. Nah, saya amatin ini, cuman saya amatin saja dulu sampai semana. Dan begitu masuk RRT, saya amatin juga sekitar April, mereka sudah mulai masuk ranah ilmiah. Ini tertariknya saya waktu itu. Mereka sudah bicara metodologi. Ya. Berbeda dengan Bambang Tri, mereka kan lebih banyak bicara kesaksian. Iya, kesaksian. Nah, kalau Bang Rismon sudah masuk ilmu-ilmu IT ya, Bang Telematika juga, dan Dokter Tipe sudah bicara morfologi. Saya pikir, saya merasa ada yang kurang. Ya. Karena mereka tidak meneliti sampel sekunder, primer apalagi, sekunder apalagi primer. Iya. Konon lagi yang aslinya. Itu yang saya pernah pertanyakan sama Mas Roy. Iya. Waktu saya masih di NTV. Jangan-jangan Anda memeriksa lalu kemudian mengambil keputusan dari sebetulnya dari dokumen atau bukti yang juga kelasnya sampah. Gitu. Ya benar, karena memang kalau Bang Dian bilang Pak Jokowi nggak ngakui Dian Sandi aja kan jadi sampah itu barang. Betul. Selesai. Dikorbankan aja Dian Sandi, selesai semua. Tapi faktanya yang Anda temukan sebetulnya yang Dian Sandi sama dengan yang Anda terima kan? Inilah uniknya, artinya gini, ternyata RRT itu dibenarkan oleh, walaupun awalnya rel ini serasa tidak nyambung, begitu saya datang, rel ini jadi nyambung. Oke. Sampel yang mereka teliti sama dengan yang saya teliti. Sama yang dapat dari Iya KPU betul, secara resmi. hasilnya seperti itu kan? Iya, bahkan punya saya lebih tinggi derajatnya Bang. Iya. Karena ada legesnya. Iya. Oh ada legesnya. Iya, saya menyimpan Apa jejak yang waktu. Anda sebut sebagai leges? Tolong kameranya. Ada ini legalisirnya nih. Nah. Ini nih. Jadi fotokopi yang betul-betul terlihat bahwa itu dilegalisir. Iya, dan ini kan dikeluarkan sesuai dengan masa waktunya. Iya. Oleh masa waktu tanggal legasnya, orang pejabatnya, spesimen tintanya juga bisa berbeda. Iya. Nah. Tapi walaupun ada legesnya, ada nggak yang aneh dari yang sudah begitu itu? Nah, itu dia, tak kirain dengan keluar ini kita jadi adem. Ternyata Makin riuh. Saya dapat dari netizen, kan saya kasih nih, karena wujud apa? Kemarin saya sampaikan wujud tanggung jawab moral saya. ya. Ke KPU saya bilang supaya ini tidak diedit orang. Iya. Ini selalu sifatnya orinya sekunder, saya buat di medsos saya. Oke. Nah, di medsos saya ini ternyata Betul-betul jadinya data sekunder yang ori. Gitu. iya, dan terkontrol. Nah, jangan sampai orang mengedit-edit berdasarkan editan orang. Nah, uniknya itu Bang, saya justru dapat dari netizen di komen-komen Facebook saya, laman medsos saya, bahwa Bang, itu nggak ada tanggalnya katanya. Iya. Ini nggak ada tanggalnya dan ini menjadi cacat. Iya. Dan mereka juga, kita jadi diskursus publik di situ Bang. Uniknya kita diskursus publik yang semua perspektif ada. Mulai yang ada yang bercerita, saya sudah pernah leges kok. Ya kan? Bahkan saya sering mengkaji undang-undang administrasi publik. Dan ternyata mereka bilang, kalau yang 2019 ini, itu memang diwajibkan ada tanggal. Karena apa? Ada undang-undang administrasi pemerintahan nomor 30 tahun 2014. Dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang 2019 ada tanggalnya nggak? Semua nggak ada. Semua nggak ada tanggal. Ini 5 spesimen yang saya kumpulkan sejak 2005, tak ada satupun yang bertanggal. Seperti ini. Nah, ini tanggal. Bisa dilihat, tak ada tanggal sama sekali. Iya. Tapi boleh nggak itu dianggap sebagai cacat administrasi aja? Kalau yang ini bisa lah aman, karena memang belum ada undang-undangnya. Ya, betul. Tapi yang ini jadi masalah. KPU ya? Iya. Permasalahannya undang-undang 30 tahun 2014 itu berlaku Oktober 2014. Sementara ini keluarnya tahun 2019. Oke, jadi Bang Bona ketika melihat itu, sengkarutnya ini ada di mana sebetulnya? Pertama pasti yang menerima KPU. Oke. KPU kan seharusnya nggak boleh kacamata kuda, dia ngikutin PKPU aja. Dia harus mengacu ke undang-undang lain, administrasi publik. Begitu dia menerima, memang saya baca di PKPU-nya juga nggak mensyaratkan aneh-aneh ya. Iya. Nggak cukup detail, cukup di PKPU disebut fotokopi ijazah terlegalisir. Tidak membilang harus ada tanggal, harus ada itu warna stempel, enggak. Tapi kan nggak boleh, bernegara ini kan nggak bisa begitu Bang. Ini bernegara ya? Iya, bukan ber-KPU kita, bernegara. Setuju. Nah, dia harus memandang undang-undang lain. Saya kan selaku orang kebijakan publik, kan sudah melihat.
Bahwa rumah kita ini banyak aturan. Andai kata dia tidak memperhatikan gitu. Ini soal calon presiden loh. Ih. Apalagi yang bukan calon presiden. Wah, kali. Nah, aku cuma nanya aja. Calon DPR, calon DPRD, Kepala daerah. kepala daerah, itu bisa lebih rumit lagi urusannya. Ya pasti dong. Nah, kesimpulan Anda kira-kira begitu juga kan? Iya, sama. Setelah kemudian Anda lihat data itu pertama kali, apa kesan Anda? Saya melihat ada apa ya? Ya inilah gambaran administrasi publik kita. Artinya ya mungkin ini masalah personal. Saya belum langsung ke menuduh Pak Jokowi yang salah ya. Satu sisi yang menerima juga tidak punya SOP yang jelas, standar ukuran yang jelas karena PKPU-nya nggak detail. Yang memberi stempel juga tidak patuh juga. Seharusnya kan dia selaku fungsi pemerintahan universitasnya itu kan melakukan fungsi pemerintahan sudah mengacu kepada aturan itu. Nah, tapi ternyata mungkin ini ya selaku orang jaga publik kan saya paham lah. Ya. Mereka mungkin bisa aja melakukan tradisi. Karena tradisi. Tradisi sebelumnya memang ada yang tidak bertanggal, ada yang bertanggal. Oh, I see. Publik juga waktu itu ngasih tunjuk. Memang ada juga yang tidak bertanggal. Contohnya Roy Suryo sendiri juga, Mas Roy, dia mengasih tunjuk fotokopi dia yang terregistrasi tidak ada tanggal juga. Tidak ada tanggal juga. Iya, pada saat mencalonkan anggota DPR. Itu sama dengan kira-kira beginilah. Orang menuduh Pak Jokowi tidak pernah kok pakai kacamata. Ternyata juga ada yang berkacamata. Ada. Rasanya kan gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau yang ini tidak bisa mengelak lagi. Iya. Karena ini sudah ada aturan undang-undangnya dan di undang-undang kan jelas. Nah, cuman kembali. Selisih berapa waktu sih antara mereka mestinya verify dengan undang-undang itu? 19 berarti 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya, ini kan 2014 diundangkan, ini 2019 dileges lagi ulang. Mestinya sih harus teliti lah. Iya. Untuk apa kita gaji orang KPU maupun KPUD tapi kemudian hasil outputnya kayak begini. Setuju, Pak. Dan yang paling repot itu banyak palsu yang bisa lolos-lolos begitu aja. Ya kalau begini modelnya. Kalau seorang calon presiden aja begitu, gimana tumpukan yang bukan calon presiden ya? Ya buktinya bekas yang wakil gubernur itu kan kena juga sekarang kan? Oh iya, yang di Bangka. Bangka. Terus dulu yang mantan pelawak kan kena juga. Iya. DPR yang almarhum itu. Oh si Komar. Nggak enak saya menyebut namanya. Nggak, tapi saya karena pernah berteman begitu. Tapi beliau kena kan? Kena. Artinya ini kita harus sadar ini di depan mata kita loh. Jangan kita merasa yakin tidak ada. Ini fakta yang nggak bisa kita deny ya. Seperti itu. Ya. Kalau Anda kemudian setelah memegang ini, kan itu kan orang berharap ada misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan hasil temuan Anda akan berpihak pada tuduhan mereka. Gitu kan? Bahwa ini palsu. Sementara Pak Jokowi yang tenang-tenang di Solo sana lalu kemudian merasa bahwa ya saya akan diuntungkan oleh ditemukannya dokumen atau dibukanya dokumen ini. Menurut Anda siapa yang diuntungkan di antara dua pihak ini setelah dokumen ini keluar? Keduanya diuntungkan. Oh, keduanya diuntungkan. Apa keuntungan untuk Roy? Untuk Roy itu dan kawan-kawan. Mereka itu secara penelitian karena mereka datanya sama dengan yang saya temukan di KPU, data ini ya, mereka kan menganalisa punya Dian Sandi. Nah, yang ini Bang ya. Iya, betul. Yang ini izin Bang ya. Ini kan punya Dian Sandi. Betul. Nah, sama. Sama, oke. Saya sudah cek 32 item di sini, informasinya itu sama persis. Jadi valid lah. Valid. Ketika mereka gunakan ini, kira-kira gitulah. Berarti kan tantangan ke mereka itu tinggal data sudah oke, tinggal masalah analisisnya. Sehingga mempengaruhi kesimpulan yang disebut tadi fitnah. Analisisnya apa misalnya? Ya mereka misalnya pakai ELA, pakai jenis font itu kan dispon bagus di situ. Nah, jenis dokter tipe morfologi wajah. Sekarang pertanyaan saya, kalau lihat dari KPUD Surakarta, kemudian DKI, lalu kemudian di KPU Pusat, kan sama aja sebetulnya. Iya, sama. Nggak ada yang berbeda kan? Nggak ada yang berbeda. Kecuali legis ya, legalisasi. Ya kecuali legalisasi tadi. Iya. Karena ada perubahan itu. Iya. Oh, saya bisa mengerti sekarang kenapa misalnya orang beralih ke bahwa ijazah yang keluar yang Anda pegang ini dari KPU itu beda dengan yang ada di Polri. Ya Mas? Saya
kurang ini nggak berani ke area itu. Karena apa? Saya lihat juga yang di Polri kan sebenarnya kabur ini kan sepertinya. Iya. Ini saya nggak tahu. Ini produsernya kasih bahwa ini betul-betul dari Polri. Apa sebetulnya yang membuat itu berbeda? Karena ini yang dipakai oleh teman-teman untuk tetap mengatakan bahwa tetap diributkan gitu. Karena ada lipatan sebetulnya. Ya, karena ada lipatan. Ya, walaupun kalau saya punya ijazah juga banyak lipatannya. Maksud saya mungkin ini pegang dari fotokopi yang entah bagaimana begitu lusuh lalu kemudian lipat begini, dan ketika di fotokopi di Polri begini gitu. Ambilnya dari Dian Sandi juga sebetulnya. Ya, kalau saya sebelum menganalisis ini saya harus tahu dulu ini jenis data apa yang ditampilkan Polri. Sekunder kah, primer kah, atau jangan-jangan sampah juga. Iya, betul. Nah, takutku ini adalah scan dari fotokopi yang dilipat. Iya. Bukan scan dari asli. Iya. Seperti itu. Kalaupun scan dari asli bisa jadi itu awalnya, tapi ini kan nggak berwarna ya. Sudah berwarna. Pasti dari scan dari fotokopi. Iya, scan dari fotokopi nih. Nah, bisa jadi fotokopinya yang dilipat. Iya. Lalu di scan. Nah, sekilas informasinya sama. Aku udah lihat kok. Cuma nggak berani saja aku Bang menganalisis itu karena Polri juga tidak menjelaskan sampel ini gimana kedudukannya. Dari mana dia datang sampel ini? Ya kan, siapa yang memfotokopi? Apakah dari sekunder atau primer? Atau jangan-jangan diserahkan Pak Jokowi? Esitis kan gitu kan? Ya, kita nggak tahu. Kopian juga. Iya, kopian juga. Gitu. Jadi untuk lipatan aku tidak mau berkomen. Oke. Saya hanya merasa bahwa mirip ya, cuman memang kelipat. Tapi yang jelas informasi sama 100%. Sama. Aku udah baca tulisan ijazah, tanda tangan, sama seperti itu. Lah ketika Anda sudah melihat seperti ini, ijazah lalu kemudian Anda pelajari, pada akhirnya apakah Anda sampai pada kesimpulan ini ijazah asli atau palsu? Ada nggak sampai ke situ? Ya, gini Bang Don, saya peneliti. Ya, peneliti, oke, setuju. Kalau sekarang lagi viral tuh Scopus atau tidak, aku peneliti Scopus. Iya. Jadi kita itu bottleneck kita sesungguhnya di data. Oke. Nah, di data itu kita harus pastikan itu teruji dan bukan sampah. Ya. Kalau dia tidak teruji itu sampah. Jangan dianalisis lagi. Karena filosofi saya kalau sampah dianalisis dia akan menghasilkan banyak sampah. Garbage in, garbage out. Iya. Kira-kira gitu. Malah lebih banyak sampahnya dan ini takutku dikonsumsi oleh masyarakat. I see. Nah, makanya kalau aku sebelum menjawab asli atau tidak, aku harus menjawab ada atau tidak. Oh, jadi sebelum menjawab asli atau tidak, harus jawab dulu ada atau tidak. Iya. Maksudnya ijazah itu ada atau tidak. Bagaimana kita mau bilang palsu atau tidak, ternyata ijazahnya tidak ada. Lah kan ini sudah ada di KPUD yang disebut dia bilang verified. Ini, walaupun not clarified. Ini verified, ini tidak ada satu berita acara pun saksi yang mengatakan bahwa ini adalah fotokopi, langsung membandingkan fotokopi dan aslinya. Sama seperti wartawan. Jadi kalau belum ada autentifikasi, jadi verifikasi lagi, belum bisa kita percaya bahwa ini benar. Iya. Sebagai peneliti Anda juga begitu kan? Iya, itu kan kita kan harus memenuhi ontologisnya kan? Iya. Seperti itu. Nah, ini yang saya bilang. Tentunya karena posisi kami berbeda ya dari segi penelitinya. Kalau aku kan ambil ranah domain publik. Ya. Kalau beliau itu grup RRT kan private domain. Ya. Jadi aku domain publik itu dari 2005 sampai 2019 ketika beliau pejabat publik. Yang gua ambil itu dokumen seperti ini. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau perlu berapa lama Anda untuk bisa menjustifikasi? Jadi tadi kan harus tahu bahwa itu ada gitu. Anda perlu berapa lama untuk mendapatkan itu? Ini 6 bulan perjuangan 1 semester. Nah, ini yang dapat ini. Hanya untuk dapat data. Nah, sekarang untuk dapat apakah benar ada ijazah atau tidak, perlu berapa waktu lagi? Ini sudah terverifikasi, sudah pasti. Iya. Terklarifikasi sudah tidak mungkin lagi dijalankan. Iya. Tinggal yang bisa kita pakai tools kebijakan cuma satu, yaitu autentikasi. Autentikasi, oke. Dan ini hanya boleh dilakukan resmi oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia atau Lembaga Kearsipan Daerah. Kemarin di sidang di CLS, saya bilang ke hakim, karena itu sidangnya CLS, terkait implementasi kebijakan, saya bilang,
hakim sebenarnya bisa memerintahkan kebijakan baru bahwa ini kan problemnya. Kenapa? Ini sejak 2005 nih, Bang. Baiklah 2005 arsip ini dari KPU Solo. Ini sudah kayak ada jamuran ini. 2005. Oke. Ini seharusnya menurut undang-undang Karsipan 5 tahun sejak 2005 2010 itu sudah harus diserahkan ke lembaga Karsipan daerah. I see. Lembaga Karsipan daerah LKD itu langsung mengautentikasi proses. Begitu autentikasi, Bang, yang dilakukan apa, Bang? Pertama dia periksa ini. Informasinya benar enggak? Dia panggil ahli arsiparis, dia panggil ahli pendidikan, dia panggil ahli dokumen forensik. Nah, begitu ini katanya sudah selesai, dia akan minta ijazah aslinya. Dia pastikan. Yang pegang ijazah asli kan dalam kasus ini kan Pak Jokowi. Iya. Dia akan pastikan, diperiksa lagi nih. Tintanya, dokumen forensiknya, usia tinta, tebalan kertas, usia kertas, macam-macam segala. Tapi itu kan sudah lewat 2005. Pak Jokowi sekarang kalau nggak mau ngasih ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gimana? Tapi itu pun ini juga bisa diautentikasi fotokopi ini. Ini kan mengandung jejak tinta. Iya, betul. Berwarna seperti ini kan ada umurnya, bisa dicek umurnya. Iya, betul. Tanda tangan juga, umur tinta juga bisa. Dan mereka juga kan namanya autentikasi, tanda tangan juga mereka bisa cek spesimennya. Wow. Nah, itu. Nah, 2019 ini seharusnya yang 2014 tambah 5, 2014 tambah 5, 2019 seharusnya sudah diserahkan yang ini. Ini seharusnya juga sudah diserahkan ke Andri. Iya. Dan diautentikasi lagi. Dan itu tidak jalan? Tidak jalan. Karena waktu kami bersidang, aku kan kuperkarakan juga itu Andri sama LKD. Artinya Bung Bona akan tahu kalau autentifikasi itu bisa dapat dari Andri gitu kira-kira ya? Awalnya kan aku minta ke mereka itu, Bang. Kenapa? Karena aku tahu peraturan perundang-undangannya seharusnya barang itu sudah di mereka, bukan di KPU. Tapi aku kaget. Loh, Andri ngaku nggak punya. Kenapa saya tanya? KPU-nya nggak punya. Waktu kita bersidang di KIP, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah Jateng maupun Jawa Tengah maupun DKI, KPU mengaku belum mengasih dokumen apapun ke Andri terkait ijazah. Bayangkan Abang, dari 17 kontainer yang dikasih, satu pun tak ada ijazah. Satu pun tak ada ijazah. Wow. Nah, saya ingat ya karena saya sudah lama jadi jurnalis. Kan banyak orang yang mempersoalkan dulu itu Jokowi itu punya gelar doktorandus. Kira-kira ya. Kami dulu sering menulis doktorandus Wali Kota Solo, doktorandus Joko Widodo gitu. Tetapi kan itu di dalam ijazah, dari berbagai ijazah yang Anda dapatkan dari berbagai level tadi, ya ijazahnya itu lulus ujian sarjana kehutanan. Kan itu tulisnya kan? Sarjana kehutanan, dan itu ijazah kehutanan itu kan biasanya insinyur kira-kira lah. My point is, kalau kita menulis salah tentang gelar orang itu biasa. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai objek caci maki. Ini dia tipu gitu. Kenapa? Saya punya pengalaman. Ada 2 orang di UI kita sebut selalu doktor. Doktor A gitu. Doktor B, karena kita kan punya, saya tidak mau sebut namanya, tapi ada 2 orang yang saya ingat persis. Dan itu belum doktor. Kira-kira begitu. Dan kemudian ada teman yang kemudian mengaku saya belum doktor. Jadi fair-fair aja gitu. Nah, ini maksud saya supaya itu juga clarify. Anda tidak menemukan misalnya dari situ dia punya ijazah doktorandus kan? Yang pasti di sini tidak menyebut gelarnya. Gelarnya nggak disebut. Beda kalau kayak aku itu, Bang, ijazah aku sudah jelas disebut. Sarjana sains. Kalau model dulu kan tidak ada. Apalagi saya pernah dengar bahwa dulu ada masa disebut doktorandus. Ya kan, itu doktorandus itu bukan kayak sekarang. Dulu kan doktorandus dari MIPA juga doktorandus. Dari farmasi, apoteker juga doktorandus. Nah, aku nggak sampai ke situ, tapi yang jelas di sini dari yang ijazah tahun 2005 yang dikasih beliau itu menyebut dia sarjana lulus kehutanan. Walaupun di sini tidak ada jurusannya. Betul. Memang kayak sepertinya mereka bilang nggak ada, tapi lulus dari Fakultas Kehutanan. Nah,
mungkin kita bisa berasumsi bahwa itu maksudnya insinyur kehutanan lah. Iya. Tapi kita cek-cek dulu, memang di zaman 1985-86 itu katanya sudah pakai insinyur. Makanya bisa pastikan bahwa berdasarkan dokumen terverifikasi ya, Terverifikasi oleh KPU, beliau benar bergelar insinyur di tahun 2005. Aku nggak tahu kalau nanti diautentikasi apakah nanti ini ternyata salah, kan bisa saja. Makanya asumsi kita adalah tetap dipelihara bahwa ini dokumen terverifikasi, bukan terklarifikasi, apalagi terautentikasi. Ya, Bung Bona, gelar yang betul-betul resmi ditandatangani oleh presiden yang berubah dari Meister menjadi sarjana hukum itu hanya sarjana hukum. Iya. Yang lain itu belakangan. Iya. Aku setuju itu, Bang. Nah. Karena saya sarjana hukum, saya jadi tahu. Oke, ini kembali lagi, Anda masih terus berjuang untuk mendapatkan autentifikasi tadi. Iya. Dan tidak ke Pak Jokowi misalnya? Sekarang gini, Bang. Tadi kan sudah aku batasin. Bahwa aku itu 2005 ke 2019. Aku itu mainnya di ranah situ. Ya. Artinya kalau ranah private itu pasti aku ke Pak Jokowi, pasti aku pakai data RRT, tapi aku tidak menguji apa yang mereka katakan. Maksudnya gimana? Kalau penelitian ini kan kuuji datanya. Iya. Karena ini masuk domainku, ruang lingkupku. Tapi begitu nanti aku minta, kan gini, Bang. Nah, kalau RRT, grup RRT itu kan dari 1980 ke 85. Ya, 1980. Lingkup penelitiannya. Aku 2005 ke 2019. 19. Ada gap di sini antara 85 ke 2005. Iya. Nah, ini Panjang itu gap. Panjang. Ini harus kuanalisis supaya aku jangan jadi penelitian odong-odong. Nanti dibilang orang gap analisisnya nggak ketemu nih. Tahu. Nah, ini akan kuisi dari pernyataan sepihak Pak Jokowi. Artinya apapun yang Pak Jokowi bilang mengisi gap ini, aku ikut saja. Tidak kuuji karena memang tidak ada isu. Kenapa tidak diuji? Karena pembatasan penelitianku. Kalau nanti penelitianku terlalu melebar kan salah juga, Bang. Enggak juga melebar kan, ini kan soal autentifikasi lah. Sebenarnya jawaban sederhana, Bang. Oke. Aku tidak mau masuk ranah pribadi. Agak susah kalau mengatakan bahwa Anda masuk ranah pribadi kalau ketanya ke Pak Jokowi. Kenapa? Anda sudah punya ini. Ini ku dapat, Bang, jangan salah. Yang ini masuk karena aku memakai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada saat beliau menjadi pejabat publik. Di luar dari sini aku nggak punya wewenang. Beliau berhak, saya dilindungi Undang-Undang PDP katanya, perlindungan data pribadi. Makanya nggak masuk. Nah, siapa tahu Anda beruntung begitu, Pak, ini jasa ini aslinya begini nggak? Kalau beliau mau ya silakan. Kan itu bisa selesai. Tapi aku tidak uji. Nanti aku dibilang pula, sejak kapan Bona jadi penentu asli atau tidak? Enggak, bukan soal penentu asli atau tidak. Metodologi menuju autentifikasi itu kan metodologi yang harus Anda tempuh gitu. Nah, itu nanti yang ku berharap nanti kutumpu juga CLS nanti supaya hakim yang memerintahkan KPU meminta ke Pak Jokowi, jangan tanganku, tapi badan publik. Iya. KPU masih bisa karena satu-satunya yang belum dikerjakan yang tersisa adalah Undang-Undang Kearsipan. Dan saya sangat disayangkan. Jadi masih ada pintu lah. Masih ada pintu seperti itu. Masuk di akal. Ya, Anda ini saya kagum pada perjuangan Anda. Terima kasih, Pak. Tidak dapat apa-apa dari perjuangan itu. Nanti mungkin saya buat buku. Ya terus terang saya juga benefit apa ya. Orang dibilang orang pansos silahkan. Tapi saya merasa dengan ada ini saya dikenal. Itu sesuatu yang normal menurut saya. Karena saya juga udah dokter penjaga publik kan. Luar biasa itu. Bukan sekedar dikenal. Iya, Pak. Itu luar biasa. Mestinya DPR panggil Anda lah untuk dengar pendapat begitu, RDP. Saya tidak berharap. Ya daripada terus ribut-beribut begini. Ya, kalau sepanjang yang ada orang-orang yang tanda kutip itu di situ, ngapain manggil aku, Bang? Saya juga dengar pimpinan-pimpinannya juga ada kok yang begitu kan. Mungkin dia gerah dengan saya. Saya rasa, saya yakin ada yang gerah. Pasti. Kalau Anda mau buka semua itu, ribut itu. Jadi ini bukan problemnya Pak Jokowi aja, tapi problem banyak orang di Republik ini. Karena saya juga tahu ada beberapa orang yang pakai ijazah yang nggak jelas dari mana begitu. Bang, saya ditawarin, Bang. Jadi dokter yang tiba-tiba dapat doktor. Terbuka di publik. Bisa dibeli kan? Bisa dibeli. Tiba-tiba sidang, tiba-tiba meja hijau.
yang nggak, yang mungkin ada yang tak tahu malu tiba-tiba wisuda. Iya. Tapi itu fakta yang nggak bisa ditolak. Dan itu semua pelakunya siapa? Baca aja Tempo. Ya. Bahkan Tempo juga sudah menyebut, majalah Tempo, Nama-nama orang. Nama orang dan Dan universitas. Tanda kutip ya saya bilang, mereka sampai bilang Unpad, universitas pasti doktor. Iya. Kan begitu kan? Mereka sebut itu istilahnya ya. Saya bukan mau bilang universitas yang asli ya. Seperti itu. Ya kalau singkatan itu saya udah pernah dengar. Dan universitas-universitas yang papan nama juga kasih jasa itu saya tahu ada beberapa teman yang lakukan itu. Ya, benar itu Bang. Jadi ini bukan soal menguji kemampuan yang sesungguhnya yang dicerminkan oleh sebuah ijazah. Kira-kira begitu ya. Iya. Bisa ijazahnya di atas sekali, tinggi sekali, tapi kemampuannya di bawah. Ya. Bisa beda banget kan? Bisa Bang. Anda bisa bicara kan atau berpendapat tentang bagaimana semacam politisasi di seputar ijazah ini. Apa bacaan Anda? Ya kalau saya sih ijazah ini sudah bukan, dari awal saya bilang kemarin bahwa sebenarnya ini sudah nggak masuk ranah ilmiah lagi. Sudah ranah politik dan ranah ekonomi. Asik. Di satu sisi media juga diuntungkan, Ya. satu sisi juga ada politiknya. Dan itu yang Anda sebut sebagai ranah ekonomi itu karena media diuntungkan atau karena ada orang lain yang bisa mengkapitalisasi ini? Saya rasa isu ini. bisa dua-duanya. Ya, yang orang yang mengkapitalisasi kan juga pingin rame. Iya, iya. Ya butuh bantuan media. Iya. Kan begitu. Nah, maksud saya ada orang yang punya niat karena ada supporting uang di belakangnya. Isunya Misalnya. seperti itu. Isunya kan Tapi begitu. saya belum pernah menanya langsung ke teman-teman, nggak ada lah. Saya juga baru sampai di isu. Nanti saya juga diisukan begitu masalahnya. Enggak. Saya percaya Anda sebagai peneliti. Iya. Itu ortodoksi Anda sebagai peneliti itu tergambar dalam penjelasan Anda kepada saya saat ini. Ya, terima kasih, Bang. Jadi saya tidak melihat Anda itu punya kepentingan A, I, U, E kecuali mau melakukan sementara ini ya. Sebentar ini. Untuk dapatkan yang otentik. Iya. Nah, kemudian Anda tahu kan bagaimana ini politisasinya lalu kemudian menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Iya. Jadi adalah orang yang ada di pihak sini, ada di tengah, ada di kiri gitu. Anda lihat gimana? Saya sendiri yang mengalamin. Uh-huh. Dulu awalnya aku berada pada sisi yang yakin. Yakin bahwa? Ijazah itu asli. Oke. Karena aku percaya KPU sudah mengotentikasi. Ya kan? Tapi belakangan karena ada analisis ilmiah tadi yang mengulik akademisiku, aku menjadi pihak yang ragu. Aku belum bilang aku tidak yakin, tapi menjadi pihak peragu. Di sisi lain belum yakin tapi menjadi peragu. Iya. Tentang keaslian. Iya. Ataupun tentang kepalsuan. Iya. Sama-sama ya. Sama. Dan aku coba ingin didrive oleh data, bukan oleh keyakinan. Meskipun kedua belah pihak, baik yang tidak yakin dan yakin menarik-narik saya, Bang, aku nggak peduli. Iya, karena bicara soal keyakinan itu juga subjektif. Iya, benar. Nanti juga Anda ditarik ke sini, nanti apa gitu. Ditawari nggak? Apanya, Bang? Kan Anda bilang ada orang yang menarik saya ke situ gitu. Ditawarin apa? Oh, enggak lah, enggak ada nama. Aku nanya. Enggak ada. Saya sampai saat ini belum ada lah. Belum ada ya. Tapi Abang ini menggelitik kali pertanyaannya. Enggak juga. Nah, ini karena isunya dalam pikiran saya itu mestinya sudah selesai gitu. Iya. Tetapi kemudian temuan Anda justru membuka kembali bahwa oh ini belum selesai sampai ke tingkat autentifikasi sebetulnya. Iya. Kalau sudah authentified baru kita bicara ini asli. Kan gitu. Iya. Kalau bahkan pertanyaan Anda tadi yang pertama itu kita bicara ini ada nggak sih jasanya? Kalau aku sudah hipotesis kan tidak ada H0-ku. Iya. Berarti Jadi nol. Iya, H1-ku adalah ijazah ada. Kalau aku sudah terjawab tidak ada dari kacamata badan publik. Karena KPUD Solo, KPUD DKI, KPU RI, Lembaga Kearsipan Pemkot Solo, Lembaga Kearsipan LKD Pemkot DKI, ANRI, enam-enamnya positif menyatakan tidak ada.
Tidak pernah melihat ijazah aslinya. Tidak pernah melihat. Sekarang kan ada pengakuan dan pengumuman dari UGM yang menjadi lembaga yang legal untuk mengumumkan bahwa Jokowi itu pasti lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Sekarang aku tanya Bang, ada nggak di UGM itu nama yang ini? Nama Profesor Tengku Jakob dengan Profesor Sunardi. Kalau Profesor Tengku Jakob saya tahu. Nah, mereka dia seorang antropolog yang dulu menjadi rektor UGM. Nah, maksud saya rektor sekarang itu siapa? Saksi fakta kah? Pelaku kah? Tidak Bang. Tak satu pun mereka dari sini. Mereka itu sama kayak kita. Seorang analisis doang. Dia menganalisis arsip-arsip di UGM. Lantas dia buat kesimpulan asli, palsu. Atau mungkin dia bilang, iya benar mahasiswa kami. Pertanyaan saya Bang, apa bedanya mereka dengan kita? Enggak juga lah. Ini kan institusi. Benar. Yang sekuens kepemimpinannya jelas. Pada waktu Jokowi kuliah, ini. Lalu kemudian penggantinya ini. Lalu ketika diminta legalisir untuk ijazah seperti yang tidak ada tanggalnya tadi, dekan pada saat itu misalnya begitu. Tapi itu kan mereka sampaikan kesimpulan. Seharusnya mereka sampaikan data, mari kita analisis bersama. Dia kasih tunjuk dong, ini NIM-nya dulu, ini KRS-nya, ini fotonya wisuda, ini daftar wisuda, data dong dikasih. Itu diumumkan sama rektor UGM. Diumumkan hanya bentuk omongan doang. Buktinya di sidang KIP itu dimintakan malah dibilang tidak ada. Sidang KIP kan skip saya. Iya, Bung Jokowi minta itu. Saya juga sebenarnya berminat minta itu, tapi begitu saya lihat ada bentuk ketidakdemokrasian UGM menyatakan informasi publik itu tertutup, saya menjadi ragu. Artinya Bang, kalau udah situasi begini untuk kepentingan bangsa, UGM janganlah menjadi pemberi kesimpulan. Karena toh lu juga analisis doang. Saya juga analisis doang. Kasih data yang kita analisis bersama. Analisisnya enggak, tapi mereka punya riwayat historis. Maksud saya begini, untuk membedakan orang di luar dan UGM sebagai institusi, itu ada dua hal yang jaraknya cukup jauh. Yeah. Dia punya legitimasi historis untuk mengatakan bahwa dia betul kuliah di sini. Dia lulus di sini, dia diwisuda tanggal sekian. Itu kan legitimasi historis. Orang mau lisan, mau tulis, bisa sama-sama kuatnya. Aku setuju, tapi kan sekarang permasalahan bangsa kan udah nggak di situ lagi, sudah nggak legitimate atau tidak lagi, sudah ilmiah, proven or not, ya buktikan dong, bukti-buktinya apa. Publik akan selalu bertanya, lu analisis apa? Lu bikin aja, lu udah dibayar dong, kan begitu kok. Dia kan bilang ijazahnya itu dipegang sama aslinya dipegang sama Pak Jokowi. Itulah problemnya Bang. Pertanyaan saya sederhana, apa tidak ada dokumen-dokumen 1985 di situ? Mata kuliahnya apa, teman-teman kuliahnya apa, dokumentasi KRS, KHS. Kalau itu sih sudah ada teman-teman yang sama-sama seangkatan dia kan sudah bersaksi. Seangkatan? Tapi kan yang resmi bilang dokumennya kan belum keluar. Ya. Seorang peneliti memang harus sampai detail. Harus uji data dong Bang. Supaya Anda bisa dipercaya. Gitu. Anda kerja dengan siapa? Bersama siapa? Sendiri? Iya. Nggak ada yang bantu? Enggak. Kebetulan kan aku konsultan kebijakan publik. Tahu. Nah, ya. Jadi aku sendiri yang ngerjakan. Malah kalau dibantu yang lain jadi pusing juga. Karena ini sesuatu yang baru. Iya. Sesuatu yang baru ya. Tapi Anda sudah berhasil sampai sejauh ini untuk membuka kotak Pandora soal bukti sekunder. Iya. Betulnya. Soal bukti sekunder kita semua sudah terima, publik juga sudah tahu. Dan Anda tidak mau itu dipalsu-palsukan lagi sampai kemudian bikin di sosmed dengan saya upload di media sosial saya. Semua ada IG, Facebook, TikTok, YouTube. Tujuannya supaya publik selalu menganalisis data yang benar-benar valid. Sekunder ya. Saya pastikan sekunder karena primernya dari KPU. Itu betul. Seperti itu. Ya karena sering sekali kan orang memanipulasi data yang asli menjadi data seolah-olah itu valid. Lalu mengarang cerita sendiri bukan? Banyak memang Bang. Banyak. Yang gini-gini kan kita udah banyak nemu. Sebelum ini itu juga ada yang kayak tadi diluruskan. Itu kan sebenarnya udah salah. Yang kelipet ini. Yang kelipat juga.
Nah artinya makanya tadi begitu yang kelibatnya Bang kasih tunjuk, begitu saya kan pasti ke sini langsung. Oh sama. Ada selalu Informasinya sama. Iya, informasi sama. Ada. Hanya bentuknya memang kayak kelipat kayak begini. Ya artinya kan mungkin Polri mungkin dalam hal ini dia ingin menyampaikan informasinya saja, bukan menyampaikan bentuk fisiknya. Sebagai peneliti, apa yang Anda pikirkan tentang Pak Jokowi dengan proses penelitian Anda? Wah, kalau saya sih dari kacamata publik, ya kita harus hargai beliau sudah berbuat ke negara ini. Tapi baiknya memang beliau itu tetaplah negarawan, melihat permasalahan ini masih ada di publik. Saya rasa tak salah juga Pak Jokowi memikirkan ada tugas hukum yang belum dia selesaikan, yaitu autentikasi. Ya, bolehlah, monggo kan, kasih ke KPU ijazahnya. Ayo KPU kita sama-sama selesaikan ini masalah tugas hukum saya yang belum selesai. Kita autentikasi bersama. KPU serahkan ini semua arsip-arsip saya ke Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, Andri. Lalu ini ijazah asli saya, autentikasi, keluarkan sertifikat otentik. Kenapa Bang? Karena saya ketemu sama orang Andri. Mereka bilang Bang, mereka menemukan 6 spesimen super semar. Dan mereka periksa, tahu nggak Bang? Semuanya palsu. Bayangkan semuanya palsu. Semuanya palsu. Super semar nih. Iya, makanya sekarang hilang kan? Padahal sejarah perubahan bangsa kita ya. Iya, jangan sampai begini lagi. Saya menemukan ijazah Dr. Andes Muhammad Hatta, proklamator kita, bisa diakses publik di Universitas di Belanda, Rotterdam. Itu tahun berapa itu Bang? Tahun pas beliau tahun 1930-an lah ya? Iya. Ngambil S1 di situ. Iya. Itu aja Bang kan jadi kebanggaan di kita. Bisa kita melihat ini. Nah, kenapa kita tidak seperti itu? Masalahnya Pak Jokowi merasa dihina-hina. Yang menurut dia, saya sudah dihina sehina-hinanya. Iya. Atau saya sudah dihina serendah-rendahnya. Kira-kira begitulah. Oleh beberapa teman yang kemudian menjadi tersangka kan. Kalau hal seperti ini, ya memang beyond. Kalau seorang negarawan sebetulnya sekarang tinggal simple aja kasih gitu. Kalau saya Bang setuju bahwa jangan ada hina-menghina. Saya setuju posisi itu dan saya benarkan. Pertanyaannya kan nggak semua bangsa, nggak semua warga negara begitu. Saya rasa masih lebih banyak yang tidak bersikap. Atau jangan-jangan ada yang frontal tidak memang seperti aku, memang tidak setuju hina-menghina. Ya, artinya jangan itu dijadikan alasan lah untuk membuat kenegarawan beliau menjadi tidak ada. Seperti didelegitimasi. Iya. Nah, justru orang kan berpikir, jangan-jangan memang lu sengaja kan gitu kan, membuat alasan yang menghina ini menjadi untuk alasan yang lebih besar. Aku takutnya begitu. Ya seperti boleh, itu. kita kalau berpikir bebas seperti itu bisa saja. Bisa saja. Tapi kan kita selaku analisis kan bisa arahnya ke situ. Apa susahnya sih ngasih ijazah ini? Ketimbang lu sibuk berperkara, sibuk mengeluarkan biaya kemana-mana. Hanya tinggal Andri kan pakai biaya negara juga kok, bukan pakai biaya pribadi. Dicek tiba-tiba keluar, ijazah ini otentik katanya. Kenapa Bang? Kita paham betapa rumitnya proses autentikasi. Bahkan Andri bilang antara rumit dan tidak sama sekali sebetulnya. Iya. Kalau mau rumit bisa dirumitkan. Kalau mau simple, udah nih kan gitu kan. Andri Bang katanya sering menolak dokumen yang tidak otentik. Oh ya? Iya, karena semua kementerian lembaga pemerintahan itu ternyata wajib memberikan arsipnya untuk diautentikasi. Andri sering menolak. Jadi saya percaya Andri. Ke siapa lagi kita percaya? Jangan sampai misalnya asli atau palsu ini bisa juga memang diputuskan oleh hakim. Tapi kan itu tools terakhir bersidang. Saya nggak begitu setuju bahwa persidangan adalah langkah terakhir. Itu langkah paling buruk lah ya menurut saya. Karena ada korban lah ya, korban pidana, korban nama baik, macam segala. Tapi kalau Andri, ya masih ada kebijakan publik yang mengampu, why not? Gitu Bang. Sekarang apa yang Anda lihat perubahan dari sikapnya Pak Roy Suryo, lalu kemudian Rismond setelah lihat ini? Ada nggak yang berubah? Banyak. Apa itu?
Dan mereka sekarang sudah mengakui bahwa mereka berhipotesis. Ya, mereka sudah mulai sering sebut hipotesis. Saya senang. Hipotesis. Iya. Artinya mungkin terkoreksi ya, bahwa dulu ya mungkin mereka sudah bilang 99,9%. Iya, 99,9%. Ya, itu kan kalau saya selaku peneliti, Bang, sangat susah mengkuantitatifkan kualitatif. Iya. Itu harus ada skala-skala dulu, scaling. Nah, seperti itu. Mungkin penelitian mereka mixed method, tapi nggak tahu saya. Tapi saya sendiri nggak berani karena kualitatif. Forensik, telematika katanya. Nah, itu pun tetap itu kualitatif. Mungkin mixed method ya, tapi bagaimana angka 99,9 itu kan harus ada keluar itu emangnya 100 bagaimana, yang 0 bagaimana 1 itu panjang argumennya. Seperti itu. Oh, jadi mereka sekarang kelihatannya kembali ke titik bahwa ini hipotesis. Iya. Tapi kan mereka sudah jadi tersangka kan? Nah, kita lihat aja nanti apakah pembuktiannya benar nggak. Kalau saya sih merasa mungkin ada ini aja mispersepsi saja. Nah, jangan menyederhanakan bahwa itu cuma mispersepsi. Saya hanya bertanya sebagai jurnalis ya. Iya. Kenapa Anda kemudian menyederhanakannya sebagai mispersepsi? Ya, kita kan melihatnya dari kacamata publik. Oke. Bukan private. Kalau private mungkin udah sampai sehina-sehinanya kan gitu. Iya. Tapi kalau kacamata publik mungkin ya ada unsur kenegarawan lah kita nilai di sini. Ya, kita juga masih mengakui beliau negarawan yang masih memakai fasilitas publik. Walaupun mereka mantan presiden, kan beliau masih pakai fasilitas publik. Di Amerika tidak pernah ada mantan, tetap presiden. Nah, kalau di undang-undang kita kan tidak. Undang-undang kita jelas disebut bekas presiden. Ada undang-undangnya, 1971, memberi fasilitas yang apa-apa saja untuk bekas presiden. Seperti itu. Tapi menarik ya pengamatan Anda bahwa mereka kembali ke hipotesis. Ini pertanyaan yang memang kenapa saya melihat kayak tuntutannya berubah. Bahwa mereka mau diperlakukan sama seperti siapa namanya sebelumnya? Egy Sujana dan DHL. Iya, untuk tidak lagi dilanjutkan perkaranya sebagai tersangka begitu. Apa pandangan Anda tentang itu? Mungkin aku bukan ahli di situ. Ya ngerti. Tapi kan Anda sebagai peneliti boleh dong berpendapat. Jadi yang saya teliti, saya ngelihat sebenarnya nggak itu Bang konteksnya. Oke, konteksnya apa? Konteksnya karena DHL itu kan dapat RG ya, restoratif ya. Tapi mereka nggak minta restoratif. Mereka merasa bahwa atas input dari Pak Jenderal Ugroseno, mereka sebenarnya tidak boleh tersangkakan. Karena apa? Prosesnya seharusnya nggak begitu. Nah, mereka hanya melihat bahwa ini seharusnya prosedurnya belum sampai penyangkaan. Bagaimana belum nyampe penyangkaan? Baru analisis, tadi kembali ke hipotesis, tapi sudah tuduh seorang Jokowi berbohong. Dan semua orang tahu gitu, kira-kira gitu. Kalau saya pun berhadapan dengan itu, you tuduh saya berbohong, harus kasih buktinya. Kalau tidak ada buktinya, saya sue you. Kalau kita orang Medan, saya pukul langsung Bang. Kalau saya orang Medan nggak lupa hukum saya. Kalau diajak preman, you beli, you jual, gua beli kan. Gua beli gitu. Tapi dalam hal ini saya nggak berpikir bahwa Pak Jokowi itu ada as a personal ya. Iya. Tetap beliau as a negarawan ya. Iya. Countryman artinya ya beliau statement. Iya, statement lah ya. Dia harus ya tetap itu juga masih warga saya kan begitu kan. Kalau merujuk kepada istilah Amerika presiden tidak pensiun kan gitu. Ya. Terbukti kan Pak Prabowo juga membiasakan kita menyebut beliau presiden ke-7. Nah, seperti itu. Aku tetap kacamata publik Bang. Iya. Bukan berarti aku pro dan kontra. Tahu. Kalau dari semua penjelasan Anda itu ada di tengah dan basisnya itu adalah data. Iya. Dan kemudian lagi proses untuk meneliti lebih jauh untuk bisa sampai ke autentifikasi. Iya. Kan kira-kira begitu. Cuman kalau kembali lagi tadi, tiba-tiba sekarang diminta untuk tidak diteruskan gitu. Atau kata versi Pak Ugroseno itu tidak layak menjadi tersangka. Kira-kira begitu ya. Iya. Sementara yang terdengar kemana-mana kan polisi itu punya, yang saya tahu itu punya sekian puluh rekaman di YouTube dari berbagai sosmed. Bagaimana statement seorang Rismond, statement seorang atau pernyataan seorang Roy Suryo. Kebetulan saya kenal baik Mas Roy dan itu semua beredar. Iya. Pak Jokowi kan berpegang pada dokumen-dokumen yang beredar itu, yang melapor bahwa saya kok difitnah sehina-hinanya gitu. Ya,
Sangat disayangkan memang. Kalau itu benar ya. Iya. Kita tunggulah Anda pengadilan. tunggu data yang benar. Gitu. Iya, kan akan terbuka ya. Karena saya juga kan menjadi ahli di situ. Kebetulan dan polisi juga cerita memang waktu itu bahwa saya mengira awal masalah ini adalah April 2025. Ternyata tidak. Sebelum itu mereka sudah yang dituduhkan tadi. Sebelum mereka mengklaim sebagai peneliti, polisinya bilang ini kejadian Januari. Saya juga kaget. Padahal saya hanya tahu kejadian ini April ini, sejak mereka Dian Sandi memunculkan ini. Wah. Terus kalau Anda sekarang sampai tadi itu pertanyaannya ada nggak? Kan gitu kan? Dan itu Anda harus cari jawaban itu kan? Iya. Selain ke mana kalau misalnya melalui proses pengadilan kemudian masuklah itu data ke Andri, ada lagi jalan lain nggak untuk bisa membuktikan ada dan tidak adanya? Ada, tapi jalur private. Ya Jalur apa private. ya? Hukum-hukum private. Bisa melalui jalur sidang-sidang pegawai negeri. Yang tadi saya bilang sebaiknya dihindarin lah, jangan sampai berpengadilan. Ada cara yang lebih kenegarawan, yaitu undang-undang kearsipan. Kalau pakai KUHP sebenarnya bisa aja, pakai perdata bisa saja kan. Petun juga, ini kan sekarang jadi bukti baru Bang. Betul. Kalau mau dipetun kan bisa, karena baru tahu kan. Ya. Bisa, tapi ini kan akan panjang prosesnya dan tidak elegan bagi seorang negarawan memaksa bersidang sengketa di pengadilan negeri. Ya, yang paling nggak enak itu kalau Anda sudah buka begini tapi KPU dan KPUD tenang-tenang saja dan tidak merasa bahwa ada sesuatu yang tidak proper yang mereka lakukan. Maaf Bang, bukan hanya KPU saja yang tenang-tenang saja yang tidak proper. Saya sudah lapor ke Mabes Polri, saya buat Dumas, saya sudah lapor ke Ombudsman. Jawabannya nih sampai sekarang nggak ada progres. Sudah 6 bulan lebih saya nggak ada kabar. Artinya, ya semua lembaga ini seharusnya bertanggung jawab untuk mengautentikasi ini. Kalau waktu saya lapor ke Ombudsman, dia bilang yang bertanggung jawab Andri katanya. Ya. Saya tanya Andri, yang bertanggung jawab KPU. Lantas di mana solusinya mutar-mutar? Lah, no viral, No justice. no justice. Sekarang mungkin sudah Anda karena sudah viral kemana-mana, mungkin Anda akan memperoleh justice. Harapannya. Apalagi media kan selalu menyertai kita untuk memviralkan ini. Media ada di belakang Anda sebetulnya kalau lihat ini. Kira-kira lah. Sangat setuju Bang. Saya juga merasa itu. Karena ada media tertentu yang besar juga yang selalu mengawal saya. Saya sebut ya. Ya. Tapi setiap tindakan saya mereka selalu up to date. Saya senang. Kenapa? Ingat nggak Bang, KPU begitu saya minta dokumen ini, KPU mengeluarkan keputusan 731. Karena saya meminta dokumen. Begitu saya tahu saya dihambat oleh kebijakan, saya viralkan. Ramai viral. Akhirnya publik marah, mereka dipanggil ke DPR RI, Komisi 2, dicabut itu peraturan, setelah itu dikasihlah saya ini. Dikasih pun ini memang bukan terbuka, tapi disembunyikan 9 item. Oh ya. Artinya ini saya viralkan lagi. Jadi Anda ini sebetulnya percaya nggak bahwa Anda membuka jalan? Kalau saya mau dapatkan data ijazah para politisi busuk misalnya, atau seseorang gitu, ini sekarang sudah bisa dong? Sudah. Bahkan gini Bang, saya ini, testimoni saya ini, saya main ini ke Komisi Informasi Jateng bersidang. Tiba-tiba di tempat itu saya dijumpain warga desa 6 orangan. Dia bilang, Bang Mona ya? Iya. Wah, disalam saya. Terima kasih Bang. Kenapa? Kami lagi bersidang, kami meminta dokumen-dokumen di desa. Saya minta semua RAB, saya minta dokumen pembangunan siapa yang ngerjakan. Awalnya Bang, kepala desanya nggak ngasih. Saya laporkan ke Komisi Informasi Jateng bersidang kami, pada tahap mediasi semua dikasih kecuali RAB. Dan katanya kami lagi istirahat, mau lanjut lagi nanti sore katanya. Kenapa? Ya kami nggak mau dong, harus dibuka semua. Semua sekarang sudah tahu Bang, hak publik. Ya. Karena memang saya lebih senang disebut pejuang demokrasi, indikasi jendela demokrasi, keterbukaan informasi. Nah, bukan hanya ijazah-ijazah itu aja nanti diminta Bang. Semua sekarang berhak. Ada yang minta kemarin diskusi ke saya minta surat tanah. Karena dia merasa dijolimi mafia tanah. Minta saya bilang. Ada yang minta dia kok tiba-tiba dapat KTP-nya dicatut bansos. Ya minta saya bilang. Itu semua dokumen publik yang hak kita untuk tahu. Itulah Bang yang manfaatnya sekarang yang saya terima. Saya publik setuju. tercerahkan.
Gitu. Itu luar biasa. Ada orang Pak Jokowi yang menghubungi Anda? Banyak. Oh ya. Relawan atau apa? Yang kawan kita diskusi. Kawan kita diskusi. Iya. Namanya kawan kita diskusi. Saya kan sekarang orang yang tidak punya lawan. Tidak punya lawan. Asli saya tidak punya lawan, Bang. Sejak saya mendapat ini, saya jadi tidak punya lawan. Karena tadi mereka ambil posisi yang aman semua. Seakan-akan saya lupa bahwa saya 6 bulan berperkara ngambil ini. Ya, itu betul. Mereka hanya lihat di ujungnya. Iya, mereka lihat di Tidak ujung. tahu bahwa itu susah sekali. Duh, banyak energi saya habis, Bang. Iya. Kita turut mensupport Anda untuk memperjuangkan ini sampai ke tingkat autentifikasi itu tadi. Siap. Bung Bona, terima kasih sudah hadir di Bang Don Super Opini. Super Opini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini mencerahkan orang-orang yang mendengar kita. Siap, Bang. Ya. Kawan Tutur, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa Anda ambil dari informasi yang disampaikan oleh Bung Bona Silalahit. Sampai jumpa.